Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Ftalk edisi 23 Juli 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar Ftalk edisi terakhir 20 Juli 2023. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar ini ya. Baik, sebelum kita mulai, silahkan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Dan yang merasa Ftalk ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk klik tombol like. Kita lanjut ke pembahasan ISG karena ini hari Minggu. Seperti biasa, untuk ISG sudah kami sampaikan di stock call. Mungkin Bapak Ibu sudah membacanya tadi sore. Jadi potensi untuk minggu ini adalah melanjutkan pullback ke 6.970 adalah resist konsolidasi ISG yang sudah berjalan sejak akhir tahun 2022. Jadi sementara ini potensinya masih sama dengan apa yang kami sampaikan di stock call minggu lalu. Kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Yang pertama, mohon berkenan tolong bahas saham SRTG untuk trading. Oke, kita lihat SRTG. Sepertinya kemarin kita sudah bahas juga, tapi kita akan coba bahas lagi karena saat ini saham ini belum berubah, yaitu konsolidasi di dalam tren turun yang mana yang namanya downtrend ataupun saham yang bergerak sedang downtrend. Potensi yang kita bisa ambil adalah swingnya atau pullback. Nah, sedangkan saham SRTG ini pullbacknya itu sudah berjalan sejak bulan Mei yang lalu, di mana dia sudah menguji EMA 60 sebanyak 2 kali dan gagal gitu ya. Dan saat ini dia membentuk area konsolidasi di rentang 1800 sampai dengan 1600-an dengan upside di harga terakhir itu hanya 4,7%. Jadi menurut saya strategi yang tepat untuk saat ini adalah menunggu apakah dia bisa breakout di atas resist konsolidasi yaitu di 1800 ke atas dengan mematahkan tren turunnya dengan upside yang tentunya harusnya lebih besar. Kedua, kalau ternyata dia tidak menguji resist dan justru turun, kita bisa menunggu di bottom sebelumnya yaitu di 1500-an. Seperti itu kira-kira. Lanjut ya. Bagaimana prospek BRMS untuk jangka panjang? Oke, kita lihat jangka panjang berarti untuk investasi. Seperti yang sudah kita bahas juga sebelumnya, kita sudah pernah invest di saham BRMS di 2020-2021 di Pierce. Sedangkan saham ini sudah kita jual di bulan Juli dan Agustus, yang mana ketika itu di angka 300-an ya. Dan saat ini dia sudah turun sampai dengan 1300 dan sepertinya dia konsolidasi saat ini secara teknikal ya. Kita akan lihat dari sisi fundamentalnya dulu, di mana fundamentalnya ini tentunya sangat terpengaruh dengan harga komoditas, yang mana pertumbuhan dari 2022 dia turun cukup dalam di operasional dan di bottom line-nya. Kemudian di kuartal 1 ini sepertinya sedikit lebih baik karena di 2022 pertumbuhannya memang sedikit melambat. Jadi sangat wajar ini akan menjadi sebuah penyesuaian baru di 2023 ini, dan menurut saya di 2023 kemungkinan besar BRMS masih akan bergerak di rentang di bawah 200 sampai dengan 130 ini ya. Jadi opsi yang tepat untuk misalkan Anda mau jangka panjang di saham ini adalah menunggu dia breakout di atas 200, otomatis dia uptrend lanjut, atau dia turun kembali di area support konsolidasinya yaitu di 140 ke bawah sampai dengan 130 ya. Ini di sini ada EMA 60 karena secara teknikal indikator MACD masih seperti ini, dan juga dia belum bisa memecahkan resist konsolidasinya gitu ya. Jadi prospek jangka panjangnya kemungkinan bisa uptrend, namun untuk beberapa waktu dalam waktu jangka pendek ini kalau kita beli di harga saat ini sudah naik ya, sudah naik 30%. Jadi ada potensi misalkan dia gagal breakout, Anda bisa dibawa turun dulu ke bawah, dan daripada seperti itu sebaiknya tunggu sekalian konfirmasi di atas atau tunggu di support gitu ya, karena sekarang ini sudah terlanjur naik. Seperti itu. Lanjut ya. Malam Pak Yev, mohon bahas ASI untuk memulai invest. Apa bagus masuk sekarang atau sudah terlambat? Tentunya Astra dan saham-saham blue chip yang lain, mindset kita sama, kita hanya akan beli ketika terjadi market crash ya, ketika terjadi penurunan signifikan secara umum, secara market ya. Nah, Astra ini turun tentunya di bulan 3, bulan 4 2020 seperti yang Bapak Ibu mungkin tahu, yang sudah masuk di market ya waktu itu. Gitu ya, tentunya sudah tahu, dan waktu itu juga kita beli di bulan April 2020 gitu ya. 2020 kita dapat Astra itu di 3.600, 3.400 kita akumulasi bersama dengan Bank Mandiri waktu itu ya. Jadi
kita nggak perlu ulang-ulang ya bagaimana strategi invest kita di saham blue chip. Kita nggak akan invest saham blue chip ketika marketnya sudah naik ya. Jadi kita hanya invest ketika terjadi crash, dan akan selalu ada crash. Kapan itu kita nggak tahu, yang jelas kalau ada crash, ketika orang lain ketakutan, kita akan justru masuk di saham-saham blue chip di harga-harga yang sudah tidak premium, karena saat ini ya pastinya sudah di atas jauh ya. Misalkan Bank Mandiri ini kan stock split, kemarin stock split dan sekarang ini harganya sudah naik juga dari harga akumulasi kita jauh sekali, mungkin udah ratusan persen. Dan Astra juga sekarang ini sudah di 6.000, artinya kita akumulasi di 3.600 ini ya sudah naik banyak gitu ya, artinya sudah sangat tinggi untuk dibeli. Itu adalah menurut kami, kalau Anda bertanya dengan kami ataupun advisor kami, tentunya sudah tidak rekomen lagi untuk beli di harga saat ini, meskipun Astra mungkin masih bisa naik lagi misalkan ya di 7.100, tapi sayangnya itu adalah bukan harga terbaik. Ini ya, kita beli di candle yang ini ya, ketika waktu itu di bulan April di 2020. Dan ini ya, ketika itu kita ingat sekali waktu kita masih aktif di forum itu, yang forum besar itu yang sekarang jadi sekuritas itu, ada yang join peer hanya untuk meng-screenshot portfolio kita, menunjukkan kalau portfolio kita merah. Jelas semua orang pasti merah, tetapi dia tidak tahu beberapa bulan kemudian, tepatnya di akhir tahun 2020, portfolio kita sudah kembali hijau. Dan ya, investasi kita Bank Mandiri, BNI, BRI, Telkom, semua sudah menghasilkan dalam waktu yang sangat singkat. Kenapa? Kita mau beli di saham blue chip saat market jatuh. Ketika orang lain crash, ketakutan dan sebagainya, kita justru akan membeli sebanyak-banyaknya. Tetapi saat ini no. Ya, buat kami seperti itu. Karena apa? Karena peluang-peluang yang ada saat ini tidak di saham-saham blue chip. Ya, seperti ini misalkan, ini adalah saham yang kita akan akumulasi dalam waktu dekat. Ini saham A. Ya, potensi upside-nya 33 sampai dengan 97%. Kenapa kok kita pilih saham ini? Pertama, sahamnya belum naik daripada fundamentalnya. Fundamentalnya sudah pulih jauh di 2019 ketika sebelum pandemi, dan sudah pulih dan bahkan sudah top recordnya atau sudah menyentuh level tertingginya kinerja fundamentalnya, yaitu revenue ataupun bottom line ataupun profitabilitasnya. Ini saham A. Dengan risk yang ya bisa dikatakan ini risk yang sangat rendah, 17% untuk investing. Kemudian ini juga saham kedua, kita ada sekitar 9 saham yang seperti ini. Artinya kenapa harus Astra gitu ya. Ini saham yang kedua, kita kasih contoh aja ya. Ini 30, 71 dan 136% potensi upside-nya. Kita lihat ini dari teknikalnya. Kalau dari fundamentalnya ini bisa lebih ya. Gitu, dan sahamnya belum naik sampai dengan saat ini, padahal bisnisnya sudah pulih di 2021. Itulah artinya opsi-opsi seperti inilah yang membuat kita ngapain uang kita taruh di blue chip sekarang gitu ya. Sekali lagi, ini adalah kami, mungkin Anda berbeda, tidak menjadi masalah, dan itulah kenapa kinerja kita berbeda dengan kinerja orang lain, kinerja entah itu investor lain, siapapun itu, karena kita memiliki mindset yang mungkin berbeda dalam kita mengambil sikap kondisi market ya, karena kita selalu ingin market itu selalu di bawah kita dan jauh ya. Gitu. Jadi kalau Anda baru mau berinvestasi saham beli Astra, beli Bank Mandiri di harga saat ini, nggak salah sih, selama view Anda sangat panjang. Tapi kalau Anda ingin profit yang besar, ya, harga yang bagus dengan risk yang rendah, tentunya tidak di hari ini, ya. Bukan berarti saya melarang Anda, silahkan, ya. Ini sekali lagi menjawab pertanyaan pemula-pemula yang baru join peers ataupun peer, kok nggak ada saham blue chip, kok nggak ada saham yang besar-besar itu, misalkan nggak ada Telkom, kok nggak ada. Kita sudah invest jauh sebelum Anda tanya, dan kita sekarang ini sudah jual semua karena kita mau pindah, karena kita nggak mungkin kan di portofolio ada semua saham. Kita harus merotasi terus karena kita aktif investasinya, bukan investasi yang pasif gitu ya. Ini sekali lagi, Anda tidak harus seperti kami, tapi kalau Anda ingin seperti kami, apa yang sekarang kita investasi, ya silahkan Anda lihat di peer dan peer sekarang yang ada di portofolio, itulah saham-saham pilihan kita saat ini. Ya mungkin kalau di peer sekarang ini pilihannya hampir tidak ada, karena rata-rata saham yang kita rekomendasikan sudah naik signifikan ya. Jadi mungkin baru Anda akan ketemu besok atau minggu depan, bulan Agustus awal, kita akan melaunch beberapa saham yang sekarang ini potensi naik sampai dengan akhir tahun atau tahun depan
gitu ya. Seperti saham ini adalah 2 saham, hanya 2 saham ya. Dan ini pun kita belum akan beli sekarang, kita masih menunggu timing yang tepat dan instruksi di teknikalnya. Karena saat ini kita masih melihat potensinya. Misalkan ini risknya 12%, kita pengen risknya itu di bawah 10% misalkan. Kemudian saham ini kita lihat 17%, kita masih bisa, ini kita dapat di angka 15 ke bawah risknya. Karena risk itu buat kami sangat penting untuk apa? Melindungi pertumbuhan yang sudah ada ya. Gitu. Nah, kalau Astra seperti ini, Anda lihat fundamentalnya bagus, jelas bagus ya. Tetapi masalahnya ya, ini adalah saham blue chip yang mana ya pergerakannya nggak akan jauh beda dengan indeks. Karena goal kita adalah di atas indeks, tentunya kita akan mencari saham-saham yang memiliki potensi naik di atas indeks, gitu ya. Nah, kalau Anda mau beli sekarang nggak masalah, sah-sah aja, bagus-bagus aja Anda mau beli Astra, BRI, BCA, ataupun saham-saham blue chip lain. Tetapi ya kalau ekspektasi Anda tinggi untuk mencari return yang jauh lebih tinggi, nggak akan bisa, ya. Kecuali Anda all in di satu saham aja, misalkan, ya katakanlah Anda kebetulan invest di Astra dan Astranya naiknya lebih tinggi. Tapi ini secara teknikal sepertinya akan turun. Ya. Kalau paling tidak dia konsolidasi dulu dalam waktu dekat ini ya. Mungkin dia masih di angka 6.000. Jadi kalau kita nyari profit di atas 10% agak sulit di harga sekarang. Kecuali Anda invest seperti kami di bulan April, sekarang ini sudah naik 60%. Bahkan kemarin sudah mencapai puncaknya di 90-an% dan saya banyak dapat konsultasi. Banyak yang jualan di angka 7.000 ke atas ya. Jadi member kami waktu itu yang loyal dengan kami sejak tahun-tahun 2020, mereka nggak ketakutan seperti pemula-pemula yang lain. Mereka tetap invest bersama YF, ya mereka akan mendapatkan hasil yang tidak akan lama ya. Invest kita ya jarang ya yang sampai 3 tahun itu jarang sekali. Rata-rata ya kita akan mendapatkan hasil itu 3 bulan, 6 bulan. Bahkan kemarin kita baru invest di Womb Finance, baru invest seminggu, sahamnya sudah naik duluan. Untungnya kita sudah akumulasi banyak. Seperti NISP misalkan, kemudian DRMA gitu ya, nggak akan sampai tahunan gitu loh. Dan Anda dapat return yang besar. Kenapa? Kita bisa mencari saham yang fundamentalnya bagus, tapi sahamnya belum naik. Gitu loh ya. Nah, kalau Anda mau main aman, beli Astra sekarang mungkin nggak naik, nggak turun gitu ya. Oke, seperti itu mungkin kita bisa salah. Jadi Anda bisa silahkan Anda pelajari saja. Nanti salah atau benar biarkanlah market yang menilai atau menjawab gitu ya. Kalau tujuan kita kan jelas kita akan mencari return yang sebesar-besarnya dalam kondisi market apapun ya. Oke. Jadi kalau Anda tanya ke kita terlambat. Ya 2020 bulan April Mei ketika orang lain kabur. Itu adalah waktu yang tepat sebanyak-banyaknya belinya ya. Ya, bahkan kita waktu itu cashnya 0 ya. Kita sampai bingung nih. Wah, udah nggak ada alokasi lagi buat beli saham-saham yang lain seperti BCA, kita nggak beli karena kita mencari yang lain yang lebih besar potensinya. Ya. Kita cuma masuk di BRI waktu itu di 2.200 atau Telkom di 2.500, Astra di 3.000-an, kemudian United Tractor di 15-an ya. Jadi memang kalau Anda tanya sekarang kok nggak ada saham-saham blue chip, ya udah kita jual. Itu ngapain kita invest di saat ini, karena banyak saham yang lain yang bisa bertumbuh besar gitu ya. Itu kita nggak mau menyombongkan diri, silahkan Anda cek saja kinerja kami tahun-tahun itu ya. Oke, Pak F tolong bahas saham MTech untuk swing. Oke, untuk swing saham ini posisi saat ini hampir sama dengan Saratoga. Kebetulan secara teknikal dia saat ini konsolidasi dalam tren turun. Karena dia masih konsolidasi, tentunya kalau untuk swing saya sarankan sama ya, apakah dia bisa break atau tidak. Kalau dia bisa break di 0,3 ini di atas 810 menurut saya baru menarik. TP-nya di 955. Kalau tidak bisa mending tunggu dulu. Misalkan dia tembus di bawah 700, Anda bisa tunggu di bawah 580 ya. Seperti itu. Jadi belum menarik untuk saat ini, mungkin wait and see. Tolong bahas GPRA, apakah akan kembali ke 60? Baik, kita lihat GPRA. Apakah akan turun ke 60? Harga sekarang ini 110.
Saat ini potensi saham ini masih uptrend karena belum patah trennya ya. Potensi terdekat di 125 adalah TP terdekat. Kemudian TP keduanya di 172 ini ya. Jadi selama trennya naik ini masih ke atas ya, turun ke 80 atau ke 60 atau ke 50 belum terlihat ke sana ya. Seperti itu. Pak Yaf tolong bahas IPCC dan IPCM, mana yang lebih menarik untuk investasi jangka menengah. Kita akan bahas satu saham IPCC ya, apakah menarik untuk invest atau tidak gitu ya, biar adil. Nanti takutnya banyak orang yang nanya saham banyak gitu ya, nanti gak kebagian yang lain. Jadi satu saham cukup. Untuk IPCC sekarang ini secara growth bagus, dalam waktu hanya di 2020 mungkin dia sedikit mengalami penurunan dan bottom line-nya minus atau rugi. Tapi di 2001 sampai dengan 2022 saya lihat pertumbuhannya sangat signifikan, dan ini juga salah satu yang menurut saya menarik ya. Jadi saat ini kalau kita lihat secara teknikal pun dia membentuk rounding bottom yang mengindikasikan fundamentalnya bagus, dan harga sahamnya harusnya akan follow ya atau mengikuti. Nah ini saat ini memang relatif sudah naik ya, kalau kita lihat dari kenaikannya ya. 2023 ini sudah mulai ke level yang baru, yaitu di 835, yaitu peak di 2021 waktu itu. Dan menurut saya ini jangka menengah panjang potensinya akan lebih jauh dari itu ya, bisa ke 1180 ini ya. Itu adalah target teknikal ya, tentunya ini potensi jangka menengah panjang. Sekarang ini menurut saya ya relatif sudah naik, tetapi masih bisa karena upside-nya masih ada sekitar 40% dengan risk 14%. Itu bisa Anda batasi sampai dengan 22%, ini maksimal risk-nya saat ini. Jadi ya bisa dikatakan oke secara harga, tetapi kalau dikasih turun itu akan lebih menarik, misalkan di 720, atau kalau misalkan dia turun ke bawah 700 itu lebih menarik lagi secara harga ya. Secara risk juga lebih rendah tentunya. Oke. Tolong bahas BDMN, secara fundamental bagus tapi sulit untuk uptrend. Apa karena kepemilikan masyarakat yang sedikit atau apa? Ya saham itu kadang-kadang ya ada yang fundamentalnya bagus ya, itu adalah peluang. Justru kalau misalkan Anda melihat menurut Anda fundamental bagus, harga sahamnya belum naik ya, berarti itu adalah peluang. Nah ya, jadi seperti itu. Jadi jangan malah berpikir yang lain-lain. Seperti yang kami lakukan juga seperti itu. Kita mencari mana-mana saham yang belum naik, bukan yang sudah naik. Ya. Nah, kita akan lihat BDMN ini apakah memang bagus atau memang layak dia tidak naik gitu ya. Oke, saham ini konsolidasi sejak 2020 waktu itu market crash. Ya, belum pulih sampai dengan saat ini. Sedangkan memang secara pertumbuhan sejak 2020 top line-nya itu rusak alias tidak tumbuh ya. Nah untungnya bottom line-nya ini membaik gitu ya, dari operasional sampai dengan ini. Artinya ya ini adalah menjadi masalahnya adalah top line pertumbuhan ini ya. Mungkinan profitabilitasnya dia bagus ya, membaik ya, artinya revenue tidak tumbuh, dia profitabilitas dari OPM ataupun NPM-nya meningkat dari waktu ke waktu gitu ya. Nah ini kita lihat ya, jadi dari 2020 ini operasionalnya naik dari 10 menjadi 18. Nah ini adalah nilai plus ya, memang tidak ada yang sempurna ya, namanya saham itu atau perusahaan itu tidak ada yang sempurna, pasti ada yang kelemahannya. Kalau menurut saya ini dia agak sulit untuk dari sisi pertumbuhan top line-nya, artinya revenue-nya masih terganjal di situ. Bukan masalah kepemilikan masyarakat dan sebagainya, tetapi memang secara fundamental pertumbuhannya kurang bagus. Dia hanya kuat di profitabilitas sehingga Anda lihat pertumbuhan di operasional dan bottom line-nya itu sangat bagus. Karena dia mungkin mengefisiensikan ya secara operasionalnya gitu. Padahal revenue tidak tumbuh. Kan revenue itu sangat penting. Revenue yang tumbuh, profitabilitas yang tumbuh, meningkat, itu adalah salah satu syarat layak investasi kita. Ya. Selain itu kompetitifnya, dia bisa lebih unggul daripada kompetitornya atau tidak. Ya seperti itu. Jadi cara melihatnya seperti itu. Kalau menurut saya kenapa kok saham ini tidak naik? Karena secara pertumbuhan kurang. Oke? Jadi pertumbuhan itu dilihat dari top line-nya. Ya, top line-nya tumbuh konsisten, itu bagus. Nggak besar nggak apa-apa. Ya. Tapi konsisten tumbuhnya. Nah, kemudian profitabilitasnya
bagus itu dilihat dari dia tumbuh atau tidak operasionalnya, bottom line-nya. Ya, artinya pertumbuhan yang terjadi di atas berkelanjutan sampai ke bawah, sampai dengan ke tangan Anda, yaitu dalam bentuk dividen dan sebagainya. Gitu ya. Kalau sekarang ini saya rasa selama BDMN ini tidak mencatatkan pertumbuhan di top line, agak susah untuk dia naik ya. Gitu. Tapi ya bisa jadi opportunity kalau dia bisa sampai tumbuh dan Anda dapat harga saham yang belum naik. Gitu ya. Menurut saya seperti itu. Pak, tolong bahas technical GPRA untuk jangka pendek dan menengah, tadi sudah kita bahas. Oke, kita lihat terakhir ya. Waduh, ini pelit sekali pertanyaannya. Harum berapa S1, S2, R1, R2-nya? Ini seperti bertanya kepada siapa gitu ya. Jadi seperti inilah contoh pertanyaan yang kurang baik ya. Jadi ya alangkah baiknya misalkan Pak minta tolong info support dan resisten saham Harum gitu loh. Toh itu pun juga ngapain Anda tanya ke kita, nggak penting ya. Pertanyaan adalah strateginya ini mau trading saham Harum seperti apa sekarang ini, seperti itu, atau invest sekarang ini bagaimana strateginya gitu. Masa Anda tanya IF seperti itu ya, kecuali Anda bertanya ke analis-analis baru, teknikal yang baru belajar, Anda tanya support resist seperti itu ya gitu. Kita jawab, tetap kita jawab, kita hargai itu. Ya, tapi seolah-olah pertanyaannya tidak menaruh respect dengan menyingkat-nyingkat ataupun cuma bertanya seperti itu ya. Gitu loh. Support 1 kita jawab ya, 1500 1490. Support kedua di 1400. Resist ke-1 1615, resist kedua di 1780 ya. Gitu ya, catat ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide-ide yang menarik untuk dibahas di F-Talk malam ini. Semoga sudah terjawab semua ya. Silakan isi kembali di kolom komentar sama apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Dan jangan lupa bagi Anda yang ingin invest bersama YF di Peer dan Peers, ini adalah kesempatan Anda join 3 bulan sampai 6 bulan karena paket 3 dan 6 bulan akan tidak ada atau ditiadakan per 1 Agustus 2023. Jadi kalau Anda pengen coba Peer sama Peers 3 bulan atau 6 bulan, saat ini masih bisa sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023 karena per 1 Agustus minimal adalah 1 tahun untuk membership Peer dan Peers. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan dapat memberikan keuntungan untuk Bapak Ibu semua, mengedukasi Bapak Ibu yang mungkin masih belajar proses mencari wawasan, mencari pengalaman dan sebagainya. Selamat malam dan selamat beristirahat.